jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh kita kasih sekali lagi tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya setiap umat-umat Tuhan yang hadir di tempat ini adalah umat-umat Tuhan yang siap untuk merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Saudara, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memiliki iman Tuhan sebelum kami memasuki minggu yang baru Tuhan. Untuk kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Biar kami hari ini boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sungguh setiap hati kami hari ini rindu untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Mari orang-orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Di setiap kami Tuhan Yesus. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Saudara. Izinkan saya untuk sedikit sharing mengenai pujian ini Bapak Saudara. Pujian ini adalah diambil dari Mazmur Daud. Dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada aku. Bapak Saudara, bukankah mudah bagi setiap kita untuk berkata Tuhan Yesus baik pada saat kondisi kita sedang baik-baik saja, betul Bapak Saudara? Tapi Bapak Saudara, saya menemukan pujian ini Bapak Saudara pada saat saya sedang mengalami masalah Bapak Saudara. Dan melalui pujian ini Bapak Saudara, saya dikuatkan. Yang tadinya saya mungkin merasa saya tidak mampu, tapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan telah berbuat baik. Sekalipun hari ini masalahmu belum selesai Bapak Saudara, tapi mari sama-sama kita imani bahwa Tuhan telah berbuat baik pada setiap kita. Amin Bapak Saudara. Apapun yang hari ini menjadi pergumulanmu Bapak Saudara, apapun yang hari ini membuat imanmu mulai goyah Bapak Saudara, mari sama-sama Bapak Saudara hari ini kita imani. Tidak perlu kita melihat mujizat untuk kita mampu berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin Bapak Saudara. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan iman kita. Mari bersama-sama nyatakan. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu.
hatiku bersorak karena menyelamatkanmu. Mau menyanyi untuk Tuhan. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Mari dengan tangan terangkat bersama-sama nyatakan. Aku mau percaya karena kasih setia. Sekalipun hari ini kami belum melihat pertolongan Tuhan, mampukan setiap kami untuk terus percaya. Aku mau bernyanyi
kasih Tuhan. Saudara, ambil momen hari ini saudara. Ambil waktumu bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur sama-sama, katakan saudara. Bersyukur. Setiap musim kehidupan kami, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat hari Tuhan, kami katakan kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sering kau yang bersyukur sama-sama katakan kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
kami Tuhan, apapun yang kami sedang alami, kami percaya kami tetap bersyukur karena Tuhan baik. Setiap kami siap bersorak, setiap kami siap merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak, sama-sama katakan Amin. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat tangan-tangan orang yang siap untuk memuji Tuhan. Sorangan haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Biar ini menjadi iman setiap kami hari ini Tuhan. Kami mau bersorak, mau bersuka demi nama Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama dengan imanmu satu suara katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita sorak-sorai yang berang dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa bekas berkasnya. Kemudian di PRJ sorangan haleluya. Mari bersama-sama satu suara nyatakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, katakan lidah kita sorak-sorai yang berang dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa bekas berkasnya. Sama-sama nyatakan. Yang berang dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai. Sama-sama nyatakan. Sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa bekas berkasnya. Mari jemaat GBI kita yang berang. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan Yesus, kami mau nyatakan yang berjalan berkasnya. Sekali lagi, come on. Yang menabur. Kami percaya Engkau mendengar setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Pasti pulang membawa bekas berkasnya. Yang berang dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai. Katakan sorak-sorai yang berang.
Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Jangan berduduk-duduk, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bersama pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Jangan berduduk-duduk, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bersama pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Mari sama-sama katakannya, come on. Dia pencipta dunia ini. Mana suara katakan, come on. Dia membentuk gunung-gunung, Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. sama-sama dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia bersama. Siapa? Siapa sekali lagi ya? One, two, three. Dia pencipta. Kehadirannya. Yuk sama-sama dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia bersama pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bersama pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sama Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, semua besar. Haleluya. Yang percaya punya Tuhan yang besar, tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Yesus kau Tuhan Raja Maha Besar. Penguasa satu-satunya atas hidup kami. Gereja kami dan bangsa kami Indonesia. Bapa, kami percaya bahwa hari-hari ini Engkau sedang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat secara besar-besaran. Sebab itu kami sepakat berkatakan, kiranya Tuhan Engkau mau memulihkan, terjadi percepatan pemulihan stabilitas ekonomi, politik, dan juga harmonisasi keluarga. Pemulihan di segala aspek bidang kehidupan terjadi dengan cepat di bangsa ini, di dalam hidup kami, keluarga dan gereja kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus memimpin bangsa ini maju dalam kehendak Tuhan. Segala niat jahat musuh terhadap NKRI, kuasa kegelapan, roh kemiskinan, kutuk, dan juga roh pemecah belah bangsa sudah dihancurkan kuasanya oleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemerintahan Pak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin yang Kau sudah pimpin hingga sampai masa akhir jabatannya, membawa Indonesia lebih maju berkembang Tuhan.
Kau memberikan senantiasa berkat perlindungan dan kesehatan atas mereka. Dan juga memberkati kepada presiden dan wakil presiden terpilih kami. Engkau terus memakai mereka Tuhan untuk menjalankan program-program kerja unggul. Untuk menjadikan Indonesia emas. Di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ambil alih keamanan hingga transisi masa pemerintahan. Dan juga proses pilkada hingga pelaksanaan tanggal 27 November dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan damai. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memilih dan menetapkan pemimpin-pemimpin daerah yang berjiwa nasionalis, toleran, tanggap, jujur dalam menyelesaikan setiap persoalan daerah dalam takut akan Tuhan. Kami sekarang berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami buat gembala sidang kami Pak Niko, serta juga gembala CK7 kami Dr. Yanto yang kami kasihi. Engkau terus mencurahkan anggur baru mengalir, senantiasa roh hikmat dan pewahyuan ilahi Allah dalam pelayanan dan penggembalaan mereka. Untuk Kau utus kemanapun memberitakan Injil keselamatan hingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, serta menjadikan semua umat Kristen Tuhan menjadi murid Kristus dan umat yang layak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tudung perlindungan dan berkat kesehatan terbaik Kau limpahkan senantiasa. Tuhanlah yang menjadi perisai, penolong dan pembela atas kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya. Saat ini Bapa, kami mengangkat tangan kami berdoa buat generasi Yeremia. Mari anak-anak muda, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Pakai mereka jamah, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat. Tuhan, hingga terjadi transformasi kuasa Roh Kudus di hati setiap anak-anak muda. Bahwa mereka masuk dalam percepatan kegerakan kuasa Roh Kudus untuk menuai jiwa-jiwa yang terbesar. Tuaian besar terjadi, banyak anak-anak muda dimenangkan bagi kerajaan Allah. Pakai kehidupan mereka menjadi pemimpin-pemimpin muda masa depan yang cakap, handal, kreatif, dan berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Kiranya Engkau mau sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum duduk saudara lihat kanan kiri katakan Tuhan kita besar. Haleluya. Kau sudah silakan duduk semua saudara. Baik, puji nama Tuhan, di kesempatan sore hari ini di Ibadah Raya 5 dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Bolehkah saudara angkat tanganmu dengan sukacita kami akan menyambut? Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Ada satu di belakang saya, puji nama Tuhan. Selamat datang Pak. Baik, puji Tuhan bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara dapat men-scan QR atau mengisi form biodata jiwa baru. Saudara, sedikit juga kami mengingatkan bahwa tidak terasa saudara kita sudah mau masuk bulan Desember, sudah mau Natalan lagi saudara. Dan jangan lupa saudara, tanggal 8 Desember kita akan bersama-sama merayakan HUT GBI PRJ. Boleh tepuk tangan ke saudara untuk Tuhan kita saudara. Luar biasa penyertaan sempurna bagi gereja kita GBPRJ. Jangan lupa saudara, ajak saudara, rekan-rekan, bahkan anggota KUL yang ada untuk bersama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan atas HUT GBPRJ. Dan bagi saudara yang tertarik bersama-sama mendukung dalam bentuk sponsorship, setelah ibadah saudara dapat mengunjungi kantor sekretariat di depan. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman multimedia, kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 20 Oktober 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service.
engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Seringkali kita melihat adanya pertengkaran, iri hati dan tidak saling menghargai itu bersumber dari dalam hati kita sendiri. Kita perlu Tuhan dalam restorasi hati kita untuk memulihkan gambaran diri kepada suami, anak, dan teman-teman kita. Menampilkan 10 lagu legendaris karya Jonathan Prawira. Vitu Indonesia mempersembahkan konsep berteknologi XR pertama se-Asia Tenggara. Menampilkan Satu Hal Yang Kau Rindu, Sejauh Timur Dari Barat, Arti Kehadiranmu, Sempurna rancanganmu penuh damai. Tinggikan Dirimu, Sungguh Indah Kau Tuhan, Allah Peduli, Kasih-Mu Tiada Duanya, seperti yang Kau ingin. Allah yang setia, Kau mengenal hatiku. Yang tak pernah Kau mengenal hatiku. Dan jadilah bagian dari konsep berteknologi masa depan. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Biar iman percaya kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami yakini dan kami percaya setiap rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal.
percaya kepadamu Tuhan. Yes. Mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat kedua tanganmu. Bapakku percaya. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya setiap rancanganmu indah Yesus. Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagiku. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Bapakku percaya. Rancanganmu indah. Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya. Rancanganmu indah. Dan Tuhan. Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak lalai menepati janji. Ku percaya. tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janjimu. Kami punya Tuhan yang bukan hanya sekedar berjanji, tapi Tuhan yang selalu memenuhi janji-janji. Dan kami hidup di atas janji Tuhan. Kami hidup di atas perkataan Tuhan. Dan tidak ada satupun janjimu yang tidak terpenuhi. Hari ini kami datang ke sini karena kami terikat dengan janji itu. Kami datang beribadah karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati mendapatkan sebagian dari perkataan firman-Mu.
Karena sesungguhnya firman-Mu lebih dari hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini yang menjadi sahabat dan juga sahabat keluarga kami, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24, saudara. Kitab Keluaran, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa yang mengerang, saudara? Umat Israel. Siapa itu Israel? Umat pilihannya. Like or dislike dengan kelakuan, dengan kehidupan mereka, ya. Suka atau tidak suka. Kita tahu bersama bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan kita tahu bersama bahwa bangsa ini seringkali mendukakan juga hati Tuhan. But on the other hand, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Jadi kalau Anda protes, saya mau katakan buat Anda ya proteslah kepada pribadi yang telah memilih mereka. Dengan tegas, bahkan di situ dikatakan dia mengingat setiap bangsa Israel itu mengerang. Bukankah saya dan Anda di sini adalah Israel rohani? Mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, but Anda dan saya terima Yesus sebagai juru selamat. Lebih hebat lagi, saudara. Dan pertanyaan saya yang kedua, kalau umat Israel yang tegar tengkuk, saudara, dan bahkan banyak mendukakan hati Tuhan, dan bagaimana dengan saya dan Anda yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat? Pasti juga erangan kita didengar oleh Tuhan. Anda jangan berpikir kok Tuhan gak dengar saya. Ini Alkitab sudah mengatakan itu. Untuk bangsa pilihannya. You are the chosen one, I am the chosen one. Saya dan Anda telah dipilih Tuhan sedemikian rupa. Alkitab bilang bukan kita yang memilih Tuhan kita, tapi Tuhan yang memilih kita. So, jangan pernah berpikir bahwa kalau Anda pergi ke gereja itu karena ya mau kita. Enggak juga sih. First of all, Anda harus tahu bahwa Tuhan yang mendorong kita untuk beribadah. Tuhan yang memberikan kita kesempatan dan kekuatan itu. Saya tahu tentang usaha kita, tapi saya lebih tahu lagi. Kalau Tuhan sudah memilih tidak pernah salah. Siapapun yang datang ke tempat ini memang punya kekurangan, punya keterbatasan. Tetapi di dalam kekurangan dan keterbatasan itu ada Tuhan yang telah memilih kita. Ada firman yang mengatakan bahwa siapa yang menghina atau mendukakan Roh Kudus itu, ya, dosanya tidak terampunkan. Seperti apa? Ketika Anda sudah terima Yesus sebagai juru selamat, terus Anda menolak bahkan pindah iman atau kepercayaan, be careful. Hanya karena seorang wanita cantik, yang menurut kita cantik, tapi setelah tua juga tetap tua. Saudara. Anda jangan berpikir bahwa oh dia punya mobil. Nanti satu saat ketika Tuhan menarik itu kendaraan, saya mau katakan di luar Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya,
Tapi indahnya di dalam Tuhan, meskipun miskin, susah, tak berdaya, tapi masih punya Tuhan yang menjadi harapan kita. Mungkin Anda berpikir bahwa kayaknya saya sudah tidak punya harapan untuk memiliki jodoh. Ingat baik, masih punya Tuhan yang mendengar erangan kita, permintaan tolong kita. Tuhan, Tuhan, tolong, kan akhir zaman sudah dekat. Mana jodohku Tuhan? Masa 2 hari sebelum Engkau datang baru diberi Tuhan? Buat, amin. Saya kenal ini orang, saudara. Ini bapak ini luar biasa. Namanya Matthew, betul apa tidak? Matthew. Itu saya ibadah pimpin khotbah di GSJS, saudara. Itu dia teriak di depan ribuan orang, hidup PRJ. Jemaat liatin dia. Terus bilang, Om Gilbert, betul nggak? Om Gilbert lagi saya. Kalau saya belum bertobat seperti biasa Matthew, saya hisap darah dia nih. Depan orang gitu. Pak Gilbert, hidup PRJ, hidup CK7, hidup Dr. Yanto. Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang boleh bersaksi, tapi begitu hebat dia bersaksi. Saya takut dia digantung, saudara. Orang-orang tanya, iya dia pergi, dia jemaat, Eike kan pengkhotbah. Nanya mereka, itu siapa Pak? Pak siapa itu Pak? Saya jawab, enggak tahu, saya baru kenal di sini. Di tengah-tengah itu, dia balik lagi. Shalom Pak Yohan, tadi lo bilang gue Gilbert. Tapi semangatnya kita boleh tiru. Saya nggak pernah lihat itu seorang jemaat bisa bersemangat seperti itu. Kadang dia jalan duluan, belum bubar nih. Begitu orang nyanyi gitu, kiranya dia duluan langsung menghadap saya, sudah. Langsung udah kayak tentara menghadap kepada pimpinannya, jenderalnya. Saya kaget, siapa ini? Berkati saya pendeta, berkati. Saya berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terus dia berdiri, hidup CK7 lagi. Sudah. Saya bilang, ya bolehlah. Engkau menjadi penggemar CK7, saudara. Tapi sebaliknya, ketika ada di sini mungkin dia belum berteriak. Nanti di luar Anda dengar baik-baik. Kalau dia ngomong sesuatu yang beda, gantung dia, saudara. Dia bisa-bisa di depan saya gini, hidup GSJS ini di CK7 gitu loh. Dan hebatnya kemanapun saya pergi dia hadir, saudara. Dia seperti Tuhan gitu, omnipresent. Saya lihat orang-orang lihat, jemaat baru, saya bilang, oh, ini udah lama. Luar biasa ya Pak, dia bersemangat, udah memang luar biasa. Pujian belum berlangsung dia udah begini. Padahal tiba-tiba lagunya lagu slow. Ya. Saya bilang ini baru worship Matthew, nggak apa-apa, haleluya. Itu pemain-pemain musik disebut satu-satu namanya. Kadang salah, kadang benar, kadang salah, kadang benar. Tadi dia ada di situ. Saya udah berpikir di belakang saya, haleluya, saya tahu ini Matthew. Nggak mungkin dia kisah para rasul, pasti ini Matthew. Saudara, kalau Alkitab katakan, kok Tuhan bisa begitu mengingat yaitu bangsa Israel? Anda dan saya harus memiliki satu pemikiran yang sederhana. Kalau mereka atau kalau Tuhan bisa mengingat mereka, terlebih saya dan Anda akan diingat Tuhan. Nggak mungkin. Hanya miliki juga erangan seperti bangsa Israel. Halo, udah utang banyak, tapi nyanyi sambil lihat ke bawah. Bapak, ku percaya ada Matthew di depan Pak. Udah banyak hutang, ke gereja aja. Apa ya? Sebulan cuma sekali, 2 kali. Ada banyak hari-hari ini kita lihat bahwa gereja itu bukan satu-satunya rumah Tuhan lagi kata mereka. Saya tetap berpikir bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Yang keras tepuk tangannya. Saya percaya bahwa kita adalah bait Allah, tapi saya juga percaya bahwa ruangan seperti ini juga rumah Tuhan. Dan Anda juga harus berpikir secara logis, sederhana, logika Anda harus jalan.
Gereja ini dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Di zaman modern begini, saudara. Jangan Anda harapkan lagi di sini ada altar yang seperti perjanjian lama. Enggak usah. Tapi Anda bisa berjumpa dengan Tuhan anytime. Tapi hari Minggu itu melatih ketaatan kita. Melatih kesabaran kita, saudara. Melatih tenaga kita untuk kita berikan kepada Tuhan dan waktu kita. Saya percaya dengan gereja yang online, tapi saya juga percaya dengan gereja yang offline seperti ini. Karena biar bagaimanapun juga kita harus berjumpa dengan Tuhan berhadap-hadapan. Bahkan saya berani katakan ketika umat Tuhan 2-3 orang berkumpul dia hadir, apalagi kita sekarang yang berjumlah kurang lebih 800 sampai 1000 orang. Tuhan juga ada di sini. Dan pada saat Anda sedang memuliakan Tuhan, percayalah bahwa Anda sudah disembuhkan pada saat baru bernyanyi saja. Matthew saya yakin dan percaya berkali-kali terima kesembuhan itu. Walaupun saya tahu dia tidak punya penyakit, dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ya, oke. Kalau begini, saya mau katakan buat Anda, kenapa dia ingat bangsa Israel? Alkitab katakan karena perjanjiannya, His covenant, His promise. Tuhan hanya meminta atau memberikan perintah just one. Tapi saya dan Anda khususnya Abraham yang mewakili kita dapat 7 promises. Nah oleh sebab itu ketika Alkitab katakan perjanjiannya kepada siapa? Kepada to our fathers. Who are they? Alkitab bilang Abraham, Isaac, and Jacob. Dan kalau Anda lihat di sini Abraham di sini yang sudah dirubah namanya. Jadi perjanjian Tuhan untuk pribadi yang telah dirubah oleh Tuhan sedemikian rupa. Walaupun kita lihat nanti bahwa dia berjanji pada awalnya, Abraham belum melihat perjanjian itu digenapi. Cuma inti khotbah saya adalah kenapa begitu spesifik, kenapa ketiga orang ini begitu spesial di mata Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa keturunan itu, mungkin Anda masih ingat kakekmu, apalagi Anda bisa ingat bapakmu. Tapi kalau mengingat lagi kakek, buyut, cucut, cicit, cecet, enggak. Ini bicara tentang kakek, ayah, dan anak. Dan Tuhan itu berjanji kepada keturunan. Kalau Anda adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka anak-anakmu akan menerima perjanjian itu. Kalau anak-anakmu menerima perjanjian itu, maka cucumu akan terima itu. Oleh sebab itu tidak ada salah kalau saya dan Anda hidup benar di hadirat Tuhan. Karena itu dihitung, saudara. Dihitung sampai kepada anak cucu kita. Bukankah berkat kepada saya dan Anda juga untuk anak cucu kita. Nah, kenapa 3 orang ini begitu spesial? Yang saya lihat di dalam ingatan dan juga apa yang saya pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, ternyata they represented, mereka mewakili yang namanya faith atau iman. Tiga-tiganya punya iman yang luar biasa, especially Abraham. Oleh sebab itu sejak Abraham iman itu dihitung. Iman itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Kejadian 12 ayat yang 4. Ini bicara tentang Abraham. Ayo baca sama-sama saudara. Kejadian 12 ayat yang keempat. We are talking about Abraham. Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu pergilah Abram. Ya, benar kata saya. Ketika Tuhan berjanji mengeluarkan 7 janjinya. One command in 7 promises. One command in 7 promises. Jadi kalau Tuhan itu berjanji, pasti hasilnya itu jauh lebih banyak dari apa yang kita kerjakan. Halo. Tuhan hanya berkata kepada Abraham, coba kita lihat ayat yang pertama dari Kejadian pasal yang ke-12. Ayo baca sama-sama Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Mana dia? 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Kembali again Abram. Apa firmannya? Pergilah, stop. Even dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu,
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat, hanya satu saja komennya, leave. Pergi, go, leave. Halo. Tapi lihat apa yang Abraham dapatkan. Coba kita baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Apakah benar saya katakan 7 itu? 1, 2, dan 3. Lihat, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 1, 2. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. 3. Terus, dan engkau akan menjadi berkat. 4, 5. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. 6. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. 7. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan apa saudara? Mendapat berkat. 7. Dan itu harus juga terjadi dalam hidup kita. Halo. Tadi kan dikatakan tentang berkat keturunan. Bukankah saya dan Anda adalah bangsa Israel rohani? Bahkan kekuatan kita dalam menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi mestinya Abraham terima itu, Ishak terima itu, Yakub terima itu. Kita semua juga terima janji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, pertanyaan yang pertama, what kind of faith that Abraham had, yang Abraham miliki? Anda lihat, belum berubah, belum dirubah. Alkitab katakan di ayat yang keempat, sudah percaya dia. Halo. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Aku melihat perubahan dulu dong. 1 tahun lebih, 1 tahun sebelum istri saya mengandung, kita berdoa doa malam tahun 1990. Dalam doa itu tiba-tiba roh Tuhan datang kepada saya. Dan dia bernubuat. Dan dia bilang kepada istri saya, kau Sri Hastuti, engkau akan kuanugerahkan 1 anak keturunan. Dan namai dia Mercy Day. Mercy Day. Namanya itu bicara tentang belas kasihan Tuhan. Begitu selesai, saya sebagai penubuat terus pegang istri saya punya perut. Belum ya, kayaknya belum ya. Istri saya bilang, baru juga ngomong. Terus saya tungguin kok dia belum hadir ya. Kira-kira 1-2 minggu kemudian istri saya dari klinik gitu ya, untuk tes. Terus waktu saya pulang kantor yang aku hamil. Terus terus saya datang ke mama saya, Ma, aduh penghasilan juga pas-pasan, berdua, makan aja juga belum cukup gitu. Untuk bayar listrik, air, telepon aja, kayaknya setengah mati. Ma, Tuhan bilang juga, masih ingat gak 2 minggu yang lalu? Tuhan bilang bernubuat bahwa dia akan menganugerahkan anak. Mama saya bilang, bagus dong, iya kan ada mama. Ma tahu nggak? Tadi pagi istri saya tes, ternyata positif. Apa yang positif? Ada anak, Ma. Oh, puji Tuhan. Dia kan nggak mengandung, saudara, istri saya nih. Saya bilang, puji Tuhan apa? Ada puji Tuhan bahwa janji Tuhan digenapi. Tapi kan mama tahu, keadaanku sekarang sedikit morat-marit. Yohan. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan akan memberkati. Ma, sekarang aja berkatnya dimakan berdua itu ya pas, apalagi nanti dibagi 3 ya. 2 bagi 2 aja, saya 1 bagi 2 aja udah berat. Kalau tambah anak lagi, aduh Ma, berat banget. Ibu saya bilang, kalau ditambahkan 1 anak, berkatnya tambah lagi 1. Oh gitu ya Ma, begitu mau melahirkan gak ada uang, saudara. Pantas diberi nama belas kasihan Tuhan. Saya cuman ikut aja. Adik saya, kan adik saya suaminya pengusaha. Terus adik saya bilang, taruh di Bunda, rumah sakit Bunda. Kenapa enggak di rumah sakit Bapak? Karena Bapak tidak melahirkan, saudara. Jadi rumah sakit Bunda, saya tahu itu mahal, very expensive. Adik saya bilang, kan kau yang bernubuat, kau juga harus terima. Walaupun belum terjadi apa-apa dalam hidupmu, taruh aja di situ, nanti Tuhan tanggung jawab. Saya bilang, enggak kali di klinik. Kalau umat pilihan Tuhan, pasti di tempat yang terbaik. Terus tiba-tiba saya punya bos bilang, karena anak-anaknya juga dilahirkan di situ. Dia bilang, taruh aja di Bunda. Oh iya ya, taruh. Sambil saya pikir nanti saya akan kasbon lah dengan bos saya. Begitu lahir, sudah.
Begitu mau keluar nggak ada uang untuk tebus gitu. Itu Lebaran tuh saya ingat banget ya. Istri saya udah, padahal ini anak sebetulnya nggak layak untuk hidup tanda kutip. Dia begitu rakusnya untuk minum air ketuban, saudara. Padahal itu nggak boleh, dia sikat juga, saudara. Bahkan dia kelilit tali pusar istri saya. Tali pusar istri saya panjang, saudara. Ya, Matthew. Tali pusar panjang, dia bilang amin. Itu mendukung sekali. Dan saya tanya dokter anak dan dokter kandungan, anak saya mana? Dia bilang, wah dalam keadaan kritis. Saya ke ruangan terbuka, saya bilang, Tuhan kau yang sudah berjanji. Dan nubuatanmu itu perkataanmu. Tolong selesaikan. Saya masuk lagi ke rumah sakit, tiba-tiba ada perubahan yang signifikan. Anak saya ada di, inkubator. Dan dia bilang, ini anak bapak. Aduh begitu kurus, tarik nafas juga dengan bantuan alat-alat. Aduh, saya bilang Tuhan, tolong dia Tuhan. Kalau engkau hidupkan dia, saya berjanji aku akan berikan dia untuk engkau. Biar istri saya yang melahirkan, saya sebagai bapaknya, tapi aku berikan dia kepada engkau. Begitu. Matthew, sekali lagi saya duduk di sebelah engkau. Saya bisikin kata-kata iman. Gitu. Saudara, apa yang terjadi? Saudara? Ternyata dalam 2 hari, 2 kali 24 pulih. Dan boleh dibawa pulang. Hal itu saya bersyukur, tapi ada hal yang berikut. Biayanya bagaimana? Ketika saya menghadap, saya bilang, Pak ini biaya bagaimana ya total semua? Disebut, waduh panjang lah untuk begini, untuk begitu. Sementara saya lihat itu, saya pikir ya udahlah, saya pakai kredit card atau saya bilang ya nanti aja, saya perpanjang 1 malam, saya mau kasbon. Tiba-tiba bos saya datang sendiri lah. Dia, halo, gimana anak lo? Saya bilang beres. Puji Tuhan, cepet banget ya Tuhan. Iya, kan udah pernah dinubuatin. Betul. Mana bonnya? Langsung, saya nggak pakai lama-lama. Tanya istri saya. Terus saya liatin mukanya dengan penuh belas kasihan. Terus dia bilang, begitu amat? Enggak. Gue cuma kasih lihat lo kan nanya nih kasih. Terus dia bilang, murah, luar biasa. Gue yang bayar. Karena ini nubuatan Tuhan, biar dapat di situ bahwa gue termasuk dalam nubuatan itu. Saya bilang, lo termasuk dalam nama Yesus, lo termasuk dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anak itu hidup sampai sekarang. Dan saya bilang sama dia, kau harus masuk sekolah Alkitab. Karena Papa janji sama Tuhan. Kalau kau nggak masuk, nih Papa dosanya bukan main. Kau harus masuk. Dan hari ini dia hidup dan dia melayani Tuhan. Dan dia sudah beberapa kali melayani Tuhan di mana-mana. Itu yang pertama. Jadi janji Tuhan itu harusnya saya dan Anda juga harus seperti itu. Abraham diingat Tuhan karena tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya menanggapi firman Tuhan itu. Abraham nggak bilang kayak saya tadi bagaimana gimana ya Anda belum dapat jodoh umur 3 gimana udah makin tua aduh gimana ya ntar aku enggak, Tuhan akan berikan engkau juga semakin tua engkau jodohmu juga semakin tua. Ya begitulah, Tuhan kita kan hidup, amin saudara. Jadi hal yang pertama, jadi iman yang taat. Halo, bukan iman tuh yang sembarang iman, ngomong terus ngoceh melulu. Belum melakukan apa-apa udah ngoceh lagi, ngomong lagi. Jelekin gereja lah, jelekin hamba Tuhan, that is not faith. Yang melakukan kalau memang kesalahan itu hamba-hamba Tuhan, ya biarkan aja. Bagianmu adalah taat. Udah, Anda lakukan itu buat Tuhan, maka Anda akan dapatkan itu semua. Janji itu genap dalam hidup kita. Jadi iman yang taat, bahkan tanpa perkataan. That's all. Yang kedua, saudara, coba kita lihat sekarang imannya dari Ishak. Saya mulai coba-coba lihat Ishak, ternyata bukan saya merendahkan, tapi nggak ada yang begitu fenomenal. Ya, dia seorang biasa meskipun dia adalah anak perjanjian itu, saudara.
Tapi ada satu yang membuat saya mengamini dan harus saya tiru imannya. Coba Anda lihat dalam Kejadian pasalnya ke-26, ayatnya yang ke-12. Yuk baca sama-sama. Kejadian pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-12. Yuk 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Isaac had faith. What kind of faith? Iman yang menabur. Halo? Iman yang apa? Menabur. Disuruh Tuhan tinggal di Gerar, dia tinggal di Gerar. Dan dia tidak pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. No. Berlaku seperti orang asing, iya. Tetapi dia memberkati, saudara, menabur di tanah itu. Kadang kita suka kena omongan yang lain gitu. Oh gereja ini begitu, oh gereja itu begitu, oh pendeta ini begini, oh pendeta itu begitu. Akhirnya kita susah untuk melakukan itu yang padahal Tuhan berikan kepada kita semua. Amin, 7 janji itu. Tapi apakah Anda punya iman seperti ini? Menabur dulu dong, tabur dulu. Abraham belum berubah tapi dia sudah percaya. Amin saudara. Dari Abraham berubah menjadi Abraham. Ishak juga begitu. Dia tabur. Bukan, oh ini bukan tanahku. Enggak begitu. Kalau memang Anda beribadah di tempat ini kan enggak ada salah juga. Kalau Anda dengar pengumuman atau sesuatu yang memang itu adalah bagianmu dan Tuhan sudah bicara, taburlah. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang lain karena pada saat engkau susah, mereka tidak akan menolong engkau. Hanya Tuhan yang menolong engkau. Dan Tuhan menolong engkau juga bukan dia menghitung-hitung. Tapi saya mau katakan buat saudara, orang yang menabur dia akan menuai. Tidak mungkin dari mulut yang sama itu keluar kata berkat dan kata kutuk. Jadi menaburlah yang baik-baik supaya apa? Dapatnya juga yang baik-baik. Kalau Anda menabur yang gak baik maka dapatnya juga gak baik, gak mungkin lah. Kalau Anda mungkin menabur jagung terus yang keluar kelapa, itu kan sesuatu yang aneh juga gitu. Apakah dunia ini sudah berubah? Kalau Anda menabur sesuatu kebaikan, waktu, menabur juga harta, menabur juga hal-hal yang bersifat mungkin untuk Tuhan, Anda mau beribadah, saya yakin dan percaya bahwa ibadah itu mengandung janji. Hidupmu akan diberkati, taburlah sesuai dengan kemampuan. Satu hari beberapa minggu yang lalu saya pergi di satu gereja. Memang 5 bulan yang lalu saya pernah berkata kepada gembala setempat karena dia ingin memperbaiki sound system yang sudah rusak, yang udah jadul, yang sudah apa namanya itu ya kena sana sini lah gitu. Jadi dia bilang sama saya, ini Pak, kami sedang memikirkan untuk hal itu. Saya langsung tanya sama dia, biayanya berapa? Dia sebutlah sejumlah uang. Dan saya bilang beginilah. Saya lihat muka dia, saya pikir dia bilang nanti Pak dalam waktu lama. Ya udah saya bilang saya sumbang 50 juta. Kan nggak ada salahnya juga kita ngomong, ya kan? Janji kan nggak salah saudara, yang penting ditepati. Dan saya sudah berpikir 50 juta paling dia akan tukar ini sound system 2-3 tahun lagi. Kemarin saya datang ke tempat dia bulan September awal gitu ya. Saya sedang berdiri menikmati penyembahan, istri saya di sebelah saya juga lagi sebelahnya gembala sidang. Tiba-tiba sound systemnya bunyi. Gitu. Messi udah lihat perubahan muka saya? Saya sangat mengasihi engkau ya, puji Tuhan. Di mana-mana ketemu saudara. Kadang-kadang lagi makan dia kagetkan saya. Hidup Yesus, aduh Tuhan Yesus. Matthew lagi. Saya nggak bisa lawan dia karena dia Injil pertama saudara. Ya, udah. Matthew sekali lagi ya, haleluya. Sampai di mana tuh Matthew? Dan apa? Itu sound seperti ada pesawat luar angkasa mendarat. Saya memang sakit tapi karena saya lihat firman, istri saya yang lagi penyembahan gitu. Terus ngomong sama gembala, "Loh Pak, gitu." Terus gembala gini, "Maaf Bu," dia orangnya santun. "Maaf Bu, ini sound system baru sedang diuji coba."
Saya kan nggak terlibat dalam conversation itu. Saya tadi mau injek kaki istri saya, lu jangan tanya-tanya itu. Karena gue udah janji, tau gak lo? Istri saya bilang, enggak berisik Bang. Tuhan ingatkan saya, hei kau kan sudah janji. Wah iya, Tuhan paling seneng kalau Anda berjanji Anda tepati. Halo, jangan ingkar lah, jangan ingkar. Apalagi buat Tuhan. Tuhan saya mau hidup kudus, kudus lah enggak. Tuhan aku mau menghormati kedua orang tuaku, lakukanlah itu. Karena kau berjanji kepada raja di atas segala raja. Jadi itu yang dari itu gembala ke istri saya masuk ke kuping saya, gitu. Nih 50 juta gitu. Dalam hati saya, lo sih pakai nanya-nanya. Tadi kalau udah pengeng biar aja dia pengeng. Gitu. Terus saya diundang untuk khotbah, diantar oleh gembala masuk puter. Nah di tengah ruang tunggu itu saya tanya sama dia, bos memang udah ditukar? Udah Pak, lagi diuji coba. Oh, terus bagaimana kelanjutannya? Iya Pak, puji Tuhan kami boleh cicil. Wah haleluya nih ya, berarti saya boleh cicil juga. Terus saya tanya cicilannya tiap bulan berapa? Dia bilang 10 juta Pak. Wah amin. Langsung saya bilang, bos ini kan September, saya belum kumpulin duit, mendingan Oktober deh ya. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, kan saya bilang 50 juta, 5 kali saya akan bayar. Oke bos? Dia bilang, aduh Pak, nggak perlu, tapi gereja perlu. Jadi bingung gue, mana sih? Nggak perlu gitu, tapi gereja butuh. Jadi gimana itu? Saya bilang, udahlah. Sambil jalan saya pikir, waduh, 10 juta nih tiap bulan. Ada Yesus. Selesai, pulang, istri saya terus bilang, Pak, minggu depan kita ke Surabaya. Kamu kan janji buat keponakanku nikah kasih 10 juta. Saya makin puyeng. Tuhan bilang tabur, benar Tuhan tabur. Ngomong gampang Tuhan. Besok-besok saya akan jaga mulut saya dengan baik. Kalau engkau berkata aku tolak aja lah, udahlah. Berapa ya waktu itu aku janji? 10. Berarti kan 20. Terus anak saya ingatkan, Papa juga kan janji bahwa bulan ini Papa harus selesaikan cicilan yang ketiga untuk dana Natal kita. Saya, kenapa bertubi-tubi itu? Tuhan jawab begini, nanti berkatnya juga bertubi-tubi. I'm telling you the truth. Sampai saya bilang, enggak lah Tuhan, enggak usah diganti, walaupun dalam hati ganti Tuhan, ganti. Biasa manusia suka hidup di dua dunia. Tuhan bekerja hebat. Kita berangkat hari Jumat, Kemis, ada ibadah. Tiba-tiba itu orang, Pak Tuhan berkati ya Pak. Begitu saya buka, tepat untuk pernikahan ponakan istri saya. Saya kasih sama ini pegang. Kalau gue pegang ntar ada janji lagi. Mendingan lo yang pegang. Dia bilang, ada Pak? Tahu itu orang bisa kasih 10 million. Oh amin, puji Tuhan. Saya pergi ke Surabaya saudara. Ternyata diberkati luar biasa. Saya sanggup untuk bayar sound system itu. Saya bahkan bisa sanggup untuk bayar cicilan Natal itu. Saudara. Begitu pulang selesai. Terus saya bilang, Tuhan jaga mulut saya Tuhan. Biar enggak ada janji, Tuhan bilang, justru engkau harus menabur. Sepanjang hidupmu engkau harus menabur. Karena dari taburan itu engkau akan melihat hasilnya saudara. Engkau akan menuai tergantung daripada taburan. Jadi kalau saya lihat Ishak, dia besar, imannya besar karena taburan. Ini saya mau pergi saudara. Yang kedua itu yang tentang sound system. Datanglah Bapak ini. Anda lihat ini teman saya. Ini Bapak. Dia asisten khusus gubernur. Tiba-tiba dia telepon saya jam 10. Pak Pendeta, dia orang Manado. Pak Pendeta ada waktu ya? Ada waktu. Saya bilang, saya udah pakai kolor bos. Saya udah telanjang baju. Saya udah begini nih. Terus dia bilang, Pak Pendeta kita minum kopi. Aduh kenapa malam-malam minum kopi. Pak Pendeta saya meluncur ke Moya. Aduh udah di mana? Udah sudah tengah jalan. Aduh. Istri saya bilang gini, siapa lagi?
itu Pak Victor. Terus mau ngapain? Mau ngopi. Istri saya bilang, kenapa sih dia nggak ngopi di rumah? Saya bilang, itu yang gue nggak tahu. Tapi Tuhan bilang, taat aja. Saya ganti pakaian, terus saya ajak istri, "Mah ikut yuk." "Kemana?" "Ngopi." "Kan gue nggak ngopi." "Udahlah lo ikut. Bukankah cinta itu harus berdua, nggak boleh bertepuk sebelah tangan." Dia ganti baju fake, terus saya ajak lagi ini dua. Dan ikut nggak? Adik saya tuh udah ngantuk, tapi dia harus ikut. Kenapa? Dia tinggal di rumah saya, saudara. Ada perintah, saya bilang, ikut. Ini juga, ponakan istri saya udah kaki terangkat di tempat tidur. Bangun. "Iya Pak De, siap Pak De, Pak De siap." "Mau kemana siap?" "Enggak tahu Pak De, suruh perintah kemana." Ikut berempat. Kita turun, terus mereka bilang, "Kenapa ya Om Victor kalau datang itu di atas jam 10 malam?" "Ya nggak apa-apa, pakai ngopi, nggak apa-apa." Begitu saya sampai, dia udah dari situ. Dia dari Tebet, dia udah sampai di situ. Kita yang tinggal di atas Kelapa Gading masih terlambat 10 menit. Untung dia lihat juga dalam keadaan ngantuk-ngantuk. Terus saya lihat, dia ngajakin gue ngopi, dia ngantuk. Aduh, terus saya bilang, hey. Saya bilang, hey. "Pak Pendeta mau kopi apa?" "Kopi apa?" "Ya udah kopi aja, sembarang kopi lah. Jangan pakai gula, yang penting ketemu kamu." Ya gitu ya Pak Pendeta ya. Luar biasa ya Tuhan, amin. Udah gitu aja. Terus dia asik dengan handphonenya. Istri saya lihat dia. Ini bukan ngopi nih. Ini ngopi sambil nonton orang nih mah. Terus nanti saya ajak kau ngopi juga ya. Dan Om Victor langsung, Pak Victor, tiba-tiba matanya begini. Istri saya bilang, "Dia udah ngantuk ya." Nggak tahu juga. Kenapa dia ajak gue ngopi sih? Aduh, saya juga dalam hati. Cuman kita hamba Tuhan, betul nggak? Terus tiba-tiba kiri kanan, "Oke Pak Victor, habis." "Oke ya, besok kita kan ada pelayan." "Oh ya begitu ya Pak Pendeta ya." Oke, siap Pak Pendeta, siap. Sabtu nih. Terus dia bilang, "Oke, saya bayar Pak Pendeta." "Memang harus. Kau sudah ganggu tidurku. Bayarlah. Sewajarnya. Terus dia ambil. Nah ini yang hebat. Begitu keluar, Pak Pendeta, ada bagian Pak Pendeta. Waduh. Saya bilang, "Apa itu? Kopi?" Tidak. Tuhan suruh saya berkati Pak Pendeta." Waduh. Saya mau bilang, "Yuk kita ngopi lagi." Tapi Pak Pendeta ada di mobil. Mau di mana saya tunggu. Dia balik lagi, saudara. Dia berikan satu berkat buat saya. Saya bilang, "Pak Victor, terima kasih loh Tuhan bersama-sama. Doakan saya terus. Biar saya punya bos jadi menteri. Kalau dia jadi menteri, saya jadi asisten menteri. Dan lebih banyak lagi Pak Pendeta dapat berkat." Oh Tuhan berkati dia. Tuhan. Nah itu sambil jalan saya udah gak tahan, saudara. Saya hitung sambil jalan. Lift lewat. Istri saya bilang, "Pak mau kemana?" "Pulang." "Lewat ini lift." "Oh iya lupa gue." Begitu saya hitung, ada 9.800.000. Saya tadi mau protes. Yang 200 kemana? Rupanya dia habis kebaktian taruh kolektor 200. Tadi saya mau tanya, kenapa kok ambil dari situ? Dia menabur, saya menabur, lihat uangnya nggak kemana-mana. Uangnya ke pekerjaan Tuhan juga, saudara. Dan Anda lihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu diberkati. Dari siapa? Dari bendahara-bendaharanya. Nggak kemana-mana itu. Terus tiba-tiba ini dua asisten langsung, kau juga ya? Biasalah, ponakan istri saya, "Makasih Pak." Saya tanya, "Udah dikasih?" "Belum." "Ya dia, kalau kau dapat dua dapat." Saya bilang, luar biasa. Dia kalau bekerja, saudara, asalkan kau menabur. Kalau kau menabur pasti menuai. Jangan pernah jemu untuk menabur. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, let's talk about Jacob. Mari kita lihat Yakub terakhir di dalam Kejadian 32 ayat 27 dan 28. Ini iman daripada Jacob ya. Yuk baca sama-sama 1, 2 dan 3. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub."
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau apa? Menang. Jadi iman yang bergumul, saudara. Jadi iman itu bukan sekedar jadi begitu saja, tapi hasil pergumulan demi pergumulan. Dan orang Kristen terlihat daripada pergumulannya itu. Jangan sebentar-bentar ada pergumulan, kecewa, marah, sakit hati, pindah gereja. No. Makin Anda bergumul dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang di sekitarmu yang mungkin menjelekkan engkau, mungkin memberi cerita yang negatif, itu adalah pergumulan. Gumuli terus. Jangan pernah berhenti untuk mendekat kepada Tuhan. Bergumul dengan Tuhan, ceritakan masalah dan persoalan. Jacob besar, Yakub besar, karena dia bergumul dengan Allah dan manusia dan dia menang. Bukankah nama saya dan Anda adalah pemenang? Bukankah kita dalam pergumulan demi pergumulan kita selalu bisa mendapatkan kemenangan dari Tuhan? Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk Tuhan yang baik. Tuhan yang menilai iman kami, bahkan iman kami dapatkan dan ditambah-tambahkan oleh Engkau sendiri. Kau adalah Tuhan yang sempurna, bahkan Tuhan yang melihat iman kami. Dan biarlah pengajaran demi pengajaran kami boleh terima untuk meningkatkan iman percaya kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami bisa memelihara iman itu. Karena Alkitab menulis satu saat Yesus datang kembali kedua kali ke bumi ini. Dan dia hanya mencari, masih adakah iman di antara kita semua. Saya yakin dan percaya, hiduplah dalam iman. Orang benar hidup oleh karena imannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah kami lakukan untuk Engkau dengan iman yang percaya kepadamu. Kami percaya kepada Tuhan dan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Apa yang kami tabur, kami tuai. Apa yang kami dapatkan perintah dari Tuhan, kami lakukan dengan ketaatan. Dan biarlah masalah persoalan kami gumuli di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan menjadi pemenang Israel rohani. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka, keuangan, finansial mereka Tuhan, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka, bahkan pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, puji nama Tuhan, saudara semua diberkati, amin. Sama gembala, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta John Lumoendong dan juga keluarga. Terima kasih untuk pelayanannya, terus memberkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya, nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara, dan pastikan penerima atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdiri untuk doa persembahan dan langsung ditutup dengan doa berkat. Mari sama-sama kita berdiri untuk doa persembahan terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari bersama-sama menerima doa berkat dari Tuhan. Sama-sama kata, segalanya
mengakhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui Bapak Johan Lumbendong ya Bapa. Kami berdoa kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan untuk anak dan istrinya dan keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga akan berdoa untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang terikat Kau lepaskan. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru. Peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini ya Bapa. Kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga, perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya, saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga,
pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.